Memilih bahan makanan untuk dimasak bagi orang-orang tercinta yang ada di rumah, pasti kita akan memilih bahan makanan yang terbaik dong ya. Tak jarang kita akan menyepelekan yang namanya cara pengolahan dan juga alat-alat yang akan kita gunakan. Atau mungkin juga kita suka bingung nih, kalau masak ini bagusnya menggunakan alat apa ya. Kayak misalnya ya, saya kalau nasi saya pasti pakai alat makan atau alat masak yang anti lengket. Atau misalnya saya mau merebus, pasti saya pakai bahannya yang aluminium. Atau coba kalian suka perhatiin nggak? Kalau kita lagi pengen makan serabi Solo ya kan? Pasti kan abang-abangnya suka bikin yang dari tanah liat gitu kan, serabinya ditaruh di atas. Dan pasti rasanya berbeda. Tapi kalian pasti suka bingung kan kalau memilih alat masak terus digunakannya tuh di mana, kapan? Saya juga sih. Coba kita tanya langsung aja ke ahlinya. Jadi kalau masakannya yang cocok sih sebetulnya hampir semua masakan apapun cocok-cocok aja ya dimasak dengan menggunakan berbagai bahan media, alat masaknya dengan berbagai macam media. Cuman kembali lagi ke kesehatannya. Saya kayak aluminium, kalau menurut saya agak-agak kurang. Dia biasanya tuh suka ada reaksi kimia yang nantinya kebawa ke makanan yang kita masak di dalam aluminium itu. Jadi sebaiknya sih cari alat masak yang memang bahannya bagus. Wah, ternyata saya masih suka ketukar teman-teman. Alat yang saya gunakan kadang-kadang suka salah ya, maklum ya. Belum begitu terbiasa untuk memasak. Tapi sebenarnya saya masih punya pertanyaan lagi. Kadang-kadang ya kita kalau masak itu nggak hanya memperhatikan alatnya. Bahannya kita udah perhatikan, ada kadaluarsanya. Nah alatnya, kebanyakan masak kan pasti kayak teflon, itu kan hitam. Ada nggak sih masa berlakunya? Atau lebih tepatnya yang ingin saya tanyakan ke expert, aman nggak kalau kita menggunakan alat-alat masak yang bentuknya mungkin udah nggak sesuai dengan bentuk awal, warnanya udah berubah? Coba kita tanya langsung ya. Ya batasan waktunya kalau misalnya teflon kan tergantung dari kualitas dari teflon itu sendiri ya. Biasanya ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang garansi katanya 5 tahun. Cuman sih kalau misalnya penggunaan kitanya pun salah, cara mencucinya juga salah, umur dari si produk alat masak tersebut nggak lama juga karena kita makainya juga udah salah. Cara cuci teflon misalnya masih panas udah kita siram air dingin, nah itu juga udah ngerusak. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman, alat masak yang kita gunakan juga sebenarnya bisa mempengaruhi rasa. Jadi kita harus memperhatikan nih kebersihan dari alat masak yang akan kita gunakan. Nah kesayangan aku nih, Om Mobi punya tips bagaimana kita membersihkan alat-alat masak dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini dia. Alat-alat masak punya masa kerja sendiri. Ini macam ikatan dinas. Karena alat-alat masak itu tidak bekerja untuk seumur hidup. Ada waktunya dia pensiun dan harus diganti dengan yang lebih mudah. Macam permajaan. Kalau mencucinya dengan baik dan benar bisa memperpanjang masa kerjanya. Ini berarti penghematan. Karena cara pencucian alat masak yang salah dapat menyebabkan kerusakan. Karena beda jenis alat masak, berbeda pula cara mencucinya. Berikut adalah cara membersihkan alat masak yang benar, sesuai dengan jenis bahannya. Untuk alat masak yang terbuat dari tanah liat, sangat berbeda dengan alat masak yang lainnya, cara mencucinya. Alat masak yang dari tanah liat ini tidak dicuci dengan menggunakan sabun. Kenapa begitu? Karena sabunnya akan terserap ke dalam pori-porinya dan akan terkontaminasi ke dalam makanan. Maka dari itu cucilah dengan air yang sangat panas dan juga sikat. Sikatnya bisa menyikat sampai ke porinya. Kemudian keringkan dengan handuk. Untuk alat masak yang ada lapisan anti lengketnya, tidak dapat dicuci dengan menggunakan alat pencuci piring yang biasa Anda pakai untuk piring. Caranya itu harus dicuci dengan tangan
dan spons halus untuk menjaga lapisannya. Alat masak anti lengket ini harus didinginkan sebelum dibersihkan untuk mencegah perubahan suhu mendadak yang bisa merusak anti lengketannya. Bahasa yang aneh. Kalau masih ada noda pada bagian alat masak ini, gosok dengan lembut di bagian dalamnya dengan cuka dan kain lembut atau spons. Terima kasih ya Om Obi, tipsnya kece banget tipsnya. Nih teman-teman, saya ada denger ya kalau dari sekian banyak alat masak nih, bahan aluminium itu katanya yang paling berbahaya. Bener nggak sih? Coba kita tanya expert ya. Aluminium itu ada macam-macamnya gitu ya. Jadi ada alat masak aluminium yang memang terbuat dari metal tapi dia tebal gitu. Nah, kalau yang tipis dan kemudian saat pengolahannya tidak hati-hati menggunakan sendok yang juga mudah sekali menggores bahan dasar aluminium, itu akan sangat berbahaya karena zat kimia yang ada pada aluminium bisa berpindah kepada makanan. Sehingga perhatikan betul bahwa alat masak yang terbuat dari aluminium itu tidak boleh dalam keadaan tergores. Kalau dia tebal, maka untuk resiko penggoresan lebih kecil. Alat masak yang berasal dari tanah liat itu biasanya telah diproses dengan cara proses pembakaran yang panas gitu ya, sehingga semua zat-zatnya itu telah menyatu. Tetapi memang dia punya kemampuan untuk menyerap zat-zat itu lebih tinggi ke dalamnya. Nah, itu juga kita memperhatikan dalam proses penanganannya saja. Penelitian mengatakan alat masak itu memang hanya bisa bertahan sekitar 6 bulan saja. Nah, lebih dari 6 bulan itu resiko terkelupas kemudian masuk ke makanan akan sangat tinggi. Dan dia sangat tidak tahan dengan suasana yang lembab, sehingga perlu diperhatikan betul bahwa setelah digunakan harus dalam keadaan kering baru akan digunakan kembali, dan tidak boleh kemudian mencucinya dengan zat-zat yang terlalu banyak zat kimianya karena bisa terjadi pengendapan pada tanah liat tersebut, pada alat masak yang terbuat dari tanah liat itu. Saya masih punya satu menu Wonder Food lagi ya, makanya jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami ya.